Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum manajemen VLAN ya. Tujuan pertama dari praktikum ini adalah mengetahui perbedaan cara kerja LAN dan VLAN. Yang kedua yaitu mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN yang nantinya akan diimplementasikan dalam GNS3. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema jaringan di bawah ini. Dengan skenario sebagai berikut ya. Sebuah perusahaan memiliki dua departemen, yaitu Finance dan HRD, dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer Finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Finance memiliki network 192.168.10/24 dengan gateway 192.168.1254. Sedangkan HRD memiliki network 192.168.20/24 dengan gateway 192.168.2254. IP tersebut diserahkan oleh router menggunakan DHCP server. Dalam implementasinya kita bisa melakukan pilihan seperti ini, yaitu menggunakan LAN segmentation yang kiri dan yang kanan menggunakan VLAN segmentation. Di mana dalam LAN segmentation setiap departemen memiliki jalur kabel masing-masing ke switch. Nah, dalam hal ini Finance menggunakan kabel biru, sedangkan yang HRD menggunakan kabel merah. Implementasinya nanti menggunakan bridge. Sedangkan menggunakan VLAN segmentation, kabelnya ke masing-masing switch hanya menggunakan satu kabel yang nanti kabel tersebut berfungsi sebagai terang. Untuk detailnya, kita akan coba praktikumkan yang pertama, yaitu LAN segmentation. Oke. Kita sudah membuat GNS3-nya seperti ini, di mana ini ada router pusat yang terhubung ke switch ruang 1 menggunakan dua kabel, dan terhubung dengan switch ruang 2 menggunakan dua kabel pula. Kemudian dari switch ruang 1 akan dihubungkan ke Finance 1 dan dihubungkan ke HRD 1, sedangkan switch ruang 2 dihubungkan Finance 2, HRD 2. Di mana nanti setiap departemen atau PC ini akan mendapatkan DHCP dari server atau router pusat sesuai segmennya. Baik, kita akan coba setting dari router pusat menggunakan PC dummy terlebih dahulu. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat bridge ya. Bridge Finance FNC, atau saya tulis Finance ya, Finance aja. Oke. Dan bridge HRD. Bridge HRD. Oke. Di mana anggotanya Bridge Finance Ether 1 dan Ether 3. Oke, sedangkan Ether 2 adalah bridge HRD sama Ether 4. Ini HRD. Kita sudah men-set bridge dan port untuk router pusat. Sekarang kita mau membuat DHCP server. Namun sebelum membuat DHCP server, kita isi dulu IP address dari masing-masing bridge yang kita buat tersebut, nantinya akan menjadi gateway. Yang pertama adalah 192.168.1254/24, kita taruh di bridge Finance. Oke. Yang kedua adalah 254/24 di bridge HRD. Seperti ini. Berikutnya adalah membuat DHCP server. Yang pertama kita membuat DHCP server di bridge Finance. Oke, seperti ini. Oke, gateway-nya oke. Bloknya kita nggak usah banyak-banyak, 10 saja ya.
Oke, DNS-nya kita kasih 8888, umpamanya seperti ini. Kita sewakan 3 hari. DHCP server di Bridge Finance sudah, sekarang di Bridge HRD. Oke, kita ikuti. Kita buat slot 10 saja. 8, 3 hari. Oke. Sampai sini kita sudah membuat DHCP server di Bridge Finance dan Bridge HRD. Langkah berikutnya yaitu membuat bridge di suite 1 ya, suite ruang 1. Kita akan menggunakan PC1 sama sebelumnya, yaitu membuat bridge finance dan bridge HRD. Oke. Setelah itu kita tambahkan portnya. Ether 1 untuk finance, Ether 3 untuk finance, Ether 2 untuk bridge HRD, dan Ether 4 untuk HRD. Sudah. Ini kita sudah membuat bridge. Karena ini berfungsi sebagai switch saja, kita cuma membuat bridge, nggak ada settingan IP. Berikutnya yaitu membuat bridge di suite ruang 2. Kita menggunakan finance 2 ya. Kita buat bridge finance dan bridge HRD. Bridge HRD, di mana anggotanya bridge finance adalah Ether 1 dan Ether 3. Sedangkan Ether 2 adalah bridge HRD dan Ether 4 bridge HRD. Seperti ini. Kita sudah membuat bridge di suite ruang 1 dan suite ruang 2 yang akan meneruskan DHCP server dari router pusat. Sekarang kita cek komputer masing-masing ruangan apakah sudah mendapatkan segmen yang sesuai. Kita ke PC1. Kita cek IP-nya dapat IP berapa. IP config ini di komputer finance sudah benar, dapat 1.10 sesuai segmennya. Sedangkan HRD 2 di config juga sudah benar, mendapatkan 2.10 sesuai segmennya. Sekarang di finance 2 IP config 1.9 benar sesuai segmennya ya, 1.9. Sedangkan yang terakhir yaitu di HRD 2 IP config ini juga sesuai segmennya yaitu 2 ya, 2.9. Inilah implementasi dari LAN segmentation. Untuk video yang kedua, untuk VLAN segmentation nanti kita sambung di video berikutnya. Demikian, terima kasih.